وبحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Ustaz Husin dan juga seluruh pengurus DKM di Mushola Al-Falah dan juga para tokoh masyarakat, Pak Dewan, Pak RW, juga Bapak RT, sesepuh di lingkungan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa terus bersyukur dan Allah akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan untuk malam hari ini, mari sama-sama kita awali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau pembahasan terakhir kita membahas tentang hal-hal yang makruh di dalam sholat yang sangat dianjurkan untuk kita hindari agar sholat kita sempurna, karena hal-hal makruh bisa mengurangi kesempurnaan sholat atau kesempurnaan pahala sholat. Nah, sekarang lebih penting lagi karena pembahasan malam ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sehingga kalau hal ini terjadi dalam sholat kita, maka sholatnya batal. Dan kalau sholatnya batal berarti harus diulang, gitu ya. Sholat itu harus diulang kalau batal. Apa saja yang membatalkan sholat? Tabtulus sholatu idza ta'addasa al-musalli biwahidin minal umur tadiyah. Sholat akan batal, bisa jadi batal jika orang yang sedang sholat melakukan salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Sholat sebenarnya kita berbicara ya, cuman yang dimaksud berbicara di sini adalah
pembicaraan di luar bacaan-bacaan sholat, gitu ya, di luar bacaan-bacaan sholat. Salah satu dalil yang menyebutkan atau menjadi landasan tentang hal ini ada diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, kunna natakallamu fis sholati, dulu kami ketika sholat itu pada ngobrol gitu, berbicara, yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi, salah seorang dari kami itu ngajak ngobrol temennya gitu, nanti habis sholat mau kemana gitu. Kita sih nggak kebayang, ternyata sahabat itu awalnya sholatnya kayak gitu, kayak sholatnya anak-anak gitu. Kalau kita lihat sholat anak-anak di belakang yang suka berisik atau berbisik-bisik gitu ya, ternyata itu dulu pernah dilakukan oleh para sahabat di masa-masa awal gitu ya. Namanya juga masih awal kan, belum tahu itu boleh atau tidak. Oh ternyata gitu ya, nggak kebayang aja gitu ya sama kita, oh ternyata sahabat pernah gitu kayak gitu. Nah kemudian hatta nazalat hadhil ayat, sampai akhirnya turun salah satu ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan juga salat asar. Wa qulu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk sholat karena Allah seraya khusyuk, fokus gitu ya, fokus, tidak diganggu oleh obrolan-obrolan lain. Kemudian kata beliau, kata Sayyidina Zaid bin Arqam tadi, setelah turun surat atau ayat tersebut, fa'umirna bis-sukur, kami diperintahkan untuk diam, nggak boleh ada ngobrol ketika sholat. Jadi seperti itu salah satu atau hadis yang pertama yang dikutip di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, namanya Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah bin Hakam tadi, kenapa? Karena waqad sanata artisan fi salati, karena Muawiyah ini mendoakan orang yang bersin ketika sholat gitu ya. Jadi ada orang bersin kemudian baca alhamdulillah, lalu beliau jawab yarhamkallah gitu. Nah padahal beliau sedang sholat. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini tidak boleh, atau di dalam sholat ini tidak boleh ada perkataan yang merupakan perkataan manusia gitu. Kata Rasulullah SAW, innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Quran. Di dalam sholat hanya boleh bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran, sebagaimana yang memang kita diajarkan untuk membaca bacaan-bacaan tersebut. Lah tapi kan yang Allah ini sama, tasbih juga, doa juga. Nah jadi bedanya, kalau Allah ini doa tapi diucapkan antara sesama manusia, jadi seperti obrolan saling jawab gitu ya. Yang satu bilang alhamdulillah, yang satu bilang yarhamukallah gitu.
Jadi kalau yang seperti itu tidak boleh. Atau seperti kita misalkan ada orang membaca atau mengucapkan salam, kita lagi sholat, itu jangan dijawab, jangan membaca waalaikumsalam, karena itu juga sama bacaan yang bukan bagian dari bacaan sholat kecuali salam di akhir sholat, di akhir sholat. Dan hal-hal semisalnya doa-doa, tapi yang doanya itu misalkan diucapkan kepada orang seperti sebuah obrolan, seperti sebuah obrolan. Jadi ini yang pertama, kita tidak boleh berbicara. Alhamdulillah sih kalau kita sekarang orang dewasa tidak ada yang yang ngobrol lagi sholat, hanya membaca bacaan sholat. Kalau anak-anak kecil itu masih banyak masih banyak ngobrol kamu ngobrol dulu sih, kata yang satu. Kamu sholatnya batal, padahal dia lagi sholat tapi kemudian teleponnya berisik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarang dalam sholat adalah apa yang membatalkan sholat, al-fi'lul katsir, aktivitas, perbuatan, pekerjaan, pergerakan yang banyak, melakukan gerakan yang banyak. Wal maqsud bihi al-fi'lul mukhalifu li af'alis sholat. Sama, ini juga gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan gerakan sholat. Kalau kita mengangkat kedua tangan ketika takbir, di setiap takbir, atau kita gerakan untuk rukuk, sujud dan seterusnya, itu memang diharuskan, diperintahkan. Kalau ini gerakan-gerakan yang bukan merupakan bagian dari gerakan sholat, seperti misalkan ngebetul-betulin peci, ngebetul-betulin sorban, kemudian garuk-garuk Nah, ini jika jika kemudian aktivitas atau gerakan itu dilakukan dalam jumlah yang banyak dan terus-terusan, berurut-urut, tidak ada jeda yang lama, maka itu membatalkan sholat. Apa yang dimaksud dengan banyak? Yang dimaksud dengan banyak itu minimal 3 gerakan, 3 gerakan berturut-turut. Lalu gerakannya itu maksudnya gerakan yang kayak gimana? Jadi maksud gerakan itu kalau disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in diantaranya itu gerakan yang besar, seperti kalau gerakan tangan itu semua tangan bergerak Beda kalau hanya gerakan jari-jari saja Misalkan kita garuk nih, tapi hanya gerakan dari sini, dari atas dada kita ke tempat yang mau kita garuk, kemudian garuknya nggak begini garuknya dijaga karena kita lagi sholat dijaga, jadi ini aja jarinya aja yang gerak jarinya, yang lainnya sikutnya dan pangkal tangannya jangan ikut gerak bisa begitu bisa kayaknya sih kita juga biasa begitu kalau lagi sholat memang garuknya begitu. Nah, kemudian kalau kayak barusan nih ngebetulin peci kalau sekali saja kemudian balik lagi udah sih itu nggak batal. Cuman kalau sekali balik lagi balik nah itu kalau terus kayak itu jadi bisa batal sholatnya. Walaupun kalau kita orang-orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i itu biasanya lebih disiplin menjaga gerakan sehingga memang ini sangat membantu untuk sholatnya lebih khusyuk maaf kalau
ada pikiran kayak gitu. Ya, karena kalau kita sudah biasa sholat itu diam gitu, nggak banyak melakukan gerakan gitu. Nah, termasuk yang kemarin kita pernah bahas, jika ada orang yang sholatnya sambil gendong anaknya. Ya, itu pun kalau sholat sambil gendong anak, jangan kemudian melakukan banyak gerakan gitu ya. Baik, jadi tadi kalau misalkan memang ada perlu melakukan gerakan, usahakan jangan sampai 3 kali secara berturut-turut. Baik, kemudian yang ketiga adalah mulaqatu najasatin li thawbin aw badanin, kejatuhan najis terhadap atau mengenai pakaian dan badan kita. Misalkan ada ada cicak, ada tikus, atau ternyata di atas langit-langit ada kucing lagi berantem, kucingnya pipis gitu ya. Aduh, ya Allah, gitu kena badan kita. Nah, itu batal sholatnya gitu. Batal sholatnya, bersihkan dulu najisnya kemudian diulang gitu. Kecuali jika memang najis yang jatuh ke dalam atau ke badan kita itu bisa langsung dibuang gitu, langsung dibuang, dan najisnya memang kering. Kalau najis basah kan nggak bisa dibuang ya. Najis basah tadi misalnya nempel di baju, nggak bisa dibuang gitu. Kecuali kalau tadi misalkan najisnya itu bangkai cicak, itu kan kering tuh, jatuh ke pundak kita, ya langsung dibuang, itu tidak membatalkan sholat. Kalau bisa langsung dibuang. Nah, tapi kalau tidak bisa langsung dibuang, maka sholatnya batal, dibersihkan dulu najisnya, kemudian kita ulangi sholatnya. Baik, kemudian yang keempat yang membatalkan sholat itu adalah inkishafu syai'in minal awal. Ada bagian dari aurat yang wajib ditutup kemudian terbuka. Ya, seperti yang kemarin batas-batasnya sudah kita bahas. Kalau ibu-ibu, wanita, semua bagian badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, yang lainnya kalau ada yang terlihat kebuka, kalau tidak sengaja maka segera ditutup. Misalkan tidak sengaja ketiup angin gitu misalkan, atau bukan ketiup angin tapi ditarik sama anak-anak yang ikut ke masjid gitu ya, ikut ke mushola, ditarik airnya, ada yang buka, langsung ditutup. Nah, kalau langsung itu tidak membatalkan sholat. Kalau memang kan kalau yang sengaja nggak mungkin juga ya. Masa ada orang di sholat sengaja buka aurat, kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi segera ditutup. Begitu juga sama bapak-bapak juga sama kayak gitu. Kalau ternyata tidak bisa langsung ditutup, tuh kebuka, kemudian memang susah ya, nggak bisa langsung ditutup. Susahnya memang sama anaknya ditarik gitu, itu batal sholatnya gitu. Kalau nggak bisa langsung ditutup, sama lah kalau pertama, pokoknya sholatnya berarti harus diulang ya. Yang kelima adalah al-aklu aw-syurbu, makan atau minum. Nggak kebayang juga sih kita, ada nggak ya orang yang sholat kemudian makan atau minum. Ya lagi-lagi ini sih memang mungkin anak-anak ya, anak-anak sambil makan permen mungkin ada ya. Tapi kalau orang dewasa sih nggak kebayang sih ya. Nggak kebayangannya, mungkin ada juga yang misalkan sholat habis makan
nggak kumur-kumur dulu gitu, masih ada sisa-sisa makanan, kemudian apa namanya disengaja ditelan, itu bisa membatalkan sholat gitu, membatalkan sholat. Kecuali kalau memang nggak sengaja gitu, nggak ada maksud untuk ditelan gitu, tapi kalau gitu ke bawah semua udah, ya itu namanya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, yang sedikit seperti sisa makanan seperti itu tidak membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat. Baik, kemudian yang keenam, al-hadatsu qabla taslimatil ula. Apa namanya, hadas itu batal wudhunya, atau hadas itu kan ada dua ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu batal wudhunya, keluar angin misalkan. Kalau hadas besar ya misalkan keluar air mani itu misalkan, nah itu mau yang kecil mau yang besar, dua-duanya batal. Dan ini yang nomor 6 agak berbeda dengan nomor-nomor sebelumnya. Kalau yang al-aklu awisyurbu, makan atau minum tidak sengaja, lupa misalkan, yang sedikit tidak membatalkan sholat. Tapi kalau banyak walaupun nggak sengaja atau lupa gimana ya, lupa lagi sholat terus makan sendiri gitu ya. Nah, itu membatal tetap ya, batal. Nah, begitu juga tadi kebuka aurat tidak sengaja dan bisa langsung ditutup, itu tidak membatalkan sholat. Atau terkena najis yang kering bisa langsung dibuang, itu juga sholatnya bisa diselamatkan, tidak batal gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang nomor 6 ini, hadas baik sengaja maupun tidak sengaja tetap sholatnya batal gitu. Keceplosan gitu ya, kalau angin gitu ya misalkan, itu kan tetap aja batal sholatnya. Lupa, kirain lagi bukan lagi sholat gitu, tetap batal gitu. Pokoknya kalau terjadi hadas, yang paling gampang contohnya memang keluar angin ya, yang paling gampang gitu. Nah, itu sholatnya batal, sengaja maupun tidak sengaja. Yaudah, wudhu dulu aja gitu, wudhu dulu kemudian diulang sholatnya. Dan di sini ada tambahan penjelasan qabla taslimatil ula, jika terjadi sebelum salam yang pertama yang nengok ke kanan. Nah, berbeda kalau kejadiannya setelah salam, jadi belum salam ke kiri tapi udah salam ke kanan. Nah, itu mah salamnya sah, tidak perlu diulang. Kenapa? Karena rukun salam udah selesai, udah sempurna, udah dibatalkan dengan salam. Walaupun masih ada sunnah yang apa namanya, yang kalau nggak batal masih bisa diteruskan sebenarnya gitu ya, dengan salam berikutnya. Tapi karena itu hukumnya sunnah, yang wajib atau yang rukun itu yang ke kanan, itu salatnya sudah sah gitu. Begitu penjelasan di sini dalam kalimat amma in ahdatha ba'da taslimatil ula wa qabla tsaniya. Adapun jika hadasnya terjadi setelah salam yang pertama sebelum salam yang kedua, faqad tammat sholatuhu shahihatan, maka sholatnya sudah sempurna secara sah gitu ya. Wa hadza mahallu ijma'in inda jami'il muslimin, dan bahkan ini semua ulama sepakat gitu ya, itu tidak batal, sholatnya sudah sah, sudah sempurna. Baik, kemudian yang ketujuh yang bisa membatalkan sholat adalah at-tanahnuhu, berdehem gitu ya, wal dhahik, tertawa, wal buka, menangis, wal anin, merintih. Ada 4 nih. At-tanahnu, berdehem, ad-dhahik, tertawa, wal buka, menangis, wal anin, merintih. Tapi keempat hal ini
bisa membatalkan sholat in dhahara bi kullin min dzalika harfan, jika muncul dari mulut kita ada dua huruf. Jadi maksudnya kayak orang berbicara gitu, tertawa misalkan ha gitu ya, ha gitu misalkan gitu. Nah itu kan ada suara, tapi kalau tertawanya tidak seperti orang berbicara gitu ya, apalagi nggak ada suaranya, tertawa tapi nggak ada suaranya, itu tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau hanya tersenyum gitu, itu tidak membatalkan sholat. Begitu juga yang menangis, bukan menangis seperti anak-anak yang nggak dikasih jajan gitu ya, menangis yang tidak ada suara, hanya isak-isak, bukan bukan seperti orang bicara, itu tidak membatalkan sholat. Begitu juga merintih itu gimana ya, kalau merintih kesakitan, cuma kalau kita otomatisnya biasanya langsung bilang aduh gitu, nah itu bisa bertahan gitu ya sholatnya gitu, aduh gitu misalkan. Dan tertawa gitu ya tadi, kemudian kecuali kalau memang ada penjelasan ini, kita bacakan dulu ya penjelasannya. Fa'wa minhu ibqa'i hadhil umur al-arba'ah lis-shalah. Jadi patokannya 4 hal ini bisa membatalkan sholat. Ada dua huruf seperti orang berbicara tadi, mengucapkan huruf gitu ya. Kemudian juga keterangannya begini, hada idza lam yakun maghluban ala amrihi, dan itu pun jika memang terjadi dengan sengaja gitu, dengan sengaja. Kalau maghluban itu artinya kita nggak bisa nahan gitu, maghlub. Kalau nggak bisa terjadi karena memang kita nggak bisa nahan, yaitu yang penting jangan banyak, jangan diteruskan, itu tidak membatalkan sholat. Yaitu amma idza ghulida alaihi bi an faja'ahu as-su'al aw ghalada alaihi dhahik lam tabtul sholatuhu gitu. Jadi nggak kuat emang itu ada bocah gitu ya, bikin kita pengen ketawa dari sholat, atau bukan bocah ya, tapi imamnya yang membuat ketawa gitu misalkan, memang nggak bisa ditahan, yaitu tidak batal. Dikatakan di sini tidak batal. Termasuk tadi yang berdehem itu juga, kalau misalkan dehem itu, karena kalau nggak dehem itu jadi udah tuh nggak bisa baca Al-Fatihah, itu tidak masalah, silakan berdehem gitu. Itu ya misalkan gitu ya, karena udah nih nggak bisa langsung Al-Fatihah. Tapi kalau untuk bacaan yang lain, kita lagi baca surat nih setelah Al-Fatihah, kalau nggak berdehem kita nggak bisa lanjut. Itu jangan berdehem, jangan berdehem yang ada suara. Kalau nggak gitu ya, itu ada suara ya, ada ya. Nah kalau berdehemnya itu untuk melanjutkan baca surat yang sunnah, itu jangan, lebih baik udah baca suratnya nggak usah dilanjutin gitu. Ya udah kita ruku aja, karena baca surat tidak wajib hukumnya, itu sunnah bukan rukun. Nah baik, yang berikutnya yang kiblat ya, membelakangi kiblat ini juga sama, bisa membatalkan sholat. Sawaءan ta'ammada dzalika aw aradahu aw adahu syakhsun ghasban, baik memang sengaja dia lakukan sendiri gitu, atau dia nggak ada niat, cuman sama orang iseng gitu, dia dibalikin badannya
gitu. Memang kalau dulu lagi apa ya, dia lagi remaja mungkin itu ada aja suka kadang iseng gitu, isengin temen atau diisengin sama temen gitu. Nah jadi itu diisengin sama temen kemudian jadi berpaling dari arah kiblat, itu membatalkan sholat ya. Nah tapi di sini dikatakan kalau sengaja itu otomatis batal, sedangkan jika tadi bukan karena sengaja kita yang melakukan tapi ada faktor penyebab lain dipaksa orang gitu ya, itu kalau langsung balik ke arah kiblat itu batal gitu, langsung balik kitanya. Baik, kemudian sebenarnya di sini cuma ada 9 di kitab ini. Kemudian saya tadi sengaja nyatet dari kitab Safinah gitu ya. Kan kalau dulu di pesantren kita ngaji fikih itu namanya kitabnya Safinatun Najah gitu ya. Safinatun Najah. Di sini ada 13 gitu ya. Ada 13 yang membatalkan sholat yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama hadas udah tadi, kemudian kena najis udah, kebuka aurat juga udah, bicara udah, makan atau minum juga, bergerak juga udah. Kemudian ada di sini dibedakan dalam kitab Safinah ini, selain bergerak ada melompat gitu ya, melompat kira-kira untuk apa ya? Kita lagi sholat melompat, tapi kan kalau misalkan di situ dijelaskan kalau melompat itu karena ada bahaya, gitu, ada ular kita melompat gitu, itu nggak batal, nggak batal. Nah, kalau yang sengaja itu, ya cuma di sini ada dijelaskan. Misalkan gini, kita kan salat berjamaah, kemudian di depan itu ada shaf yang kosong karena ada orang yang tiba-tiba batal kemudian keluar. Nah itu kan bagusnya diisi sama yang belakangnya gitu, yang maju belakangnya. Tapi kalau majunya kayak gini kan sebenarnya itu masih apa ya, masih tidak terlalu jauh, sholat langkahnya tidak akan membatalkan sholat, karena kalau langkahnya banyak itu akan membatalkan sholat. 3 langkah gitu, kalau ini paling 2 langkah kan selesai. Walaupun di sini sih sebenarnya dikatakan 5 langkah gitu yang membatalkan sholat itu. Kalau maju segini itu tidak batal. Kalau 5 langkah gimana ya, kejauh enggak ya, lagi-lagi gitu ya, kita kadang memang sebenarnya hal-hal yang nggak tahu ya kejadiannya kayak gimana gitu ya sebenarnya. Nah jadi kalau banyak langkahnya tadi itu bisa membatalkan sholat, tapi kalau tidak itu bahkan justru disunnahkan gitu ya, disunnahkan kita maju untuk mengisi shaf yang kosong ya, shaf yang kosong. Baik, kemudian ada lagi tambahannya yang ke-8, memukul sesuatu dengan keras gitu ya, dengan keras. Adanya mukul itu jangan dipukul gitu ya, bisa batal sholatnya gitu. Terus gimana nih? Jadi intinya saya gitu ya, dikibaskan gitu, dikibaskan nyamuknya. Oh gitu. Nah kan kita jadi cari cara gitu ya, agar nyamuk tidak mengganggu kehusuan kita gitu ya, dan tidak menjadi penyakit bagi kita, tapi sholat kita nggak batal gitu. Itu kan harus dijaga begitu. Kemudian yang ke-10 yang juga ditambahkan dalam kitab Safinah, maksudnya yang nggak ada di kitab ini yang sedang dibaca gitu ya, adalah menambah yang ke-9 ya. Yang ke-9 menambah rukun pekerjaan dengan sengaja. Misalkan itu sholat nih, ruku, kemudian rukunya 2 kali gitu, sengaja ruku 2 kali, yaitu
i'tidal harusnya sujud malah ruku lagi gitu. Dan kita sengaja kok iseng banget gitu ya. Kayak baik. Ya. Kemudian yang ke-10, mendahului gerakan imam dalam salat berjamaah dalam rukun yang bersifat perbuatan sebanyak 2 rukun. Gitu. Jadi imam baru bangun dari rukuk mau i'tidal, ini makmum udah sujud 2 kali. Sujudnya berapa kali ya? Kan mau i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk. Nah itu 2 kan, sujud, duduk, kemudian dia sujud lagi. Wah itu juga jarang sih, kita jarang ngeliat ada orang kayak gitu ya. Kecuali anak-anak lagi lah, kalau anak-anak yang memang masih perlu diajarkan gitu ya tentang tata cara sholat. Tapi yang jelas ya memang kita harus paham gitu, harus paham ya. Nah baik. Kemudian yang ke-13-nya adalah ragu-ragu apakah sholat kita batal atau tidak. Ini sholat saya batal nggak ya? Gitu ya. Nah kalau ragu-ragu itu udah sholatnya batalin aja, gitu ya, ulangi aja. Gitu. Baik. Jadi ini yang membatalkan sholat baik dari kita Taufik Manhaj ini maupun tadi barusan ditambahkan dari kita Safinah gitu ya, kita Safinah. Semoga bisa kita jaga dan sholat kita selamat, sah dan bisa disempurnakan. Udah masuk waktu sebelum? Belum ya? Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan ada salah satunya yang membatalkan sholat kan dan menangis tadi ya. Ya. Kadang kita sering juga mendengar ada bacaan imam ketika membaca di dalam sholatnya, di dalam bacaan Al-Quran itu mungkin ada hal-hal yang dia membuat emosional gitu kan, apakah itu takut dan sebagainya, sampai menangis sesungguhnya gitu. Nah itu kan seperti apa Ustaz? Ya baik, sebenarnya kalau menangisnya itu sendiri dulu para sahabat juga selalu menangis gitu, apalagi Abu Bakar gitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah itu meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar, dia mah gak bakalan lanjut itu bacaannya, dia baru baca 1 ayat aja udah nangis gitu. Nah jadi nangis sebenarnya gitu, nangis para sahabat juga ketika sholat, dan itu tidak masalah, cuman jangan nangis terlalu gitu ya, jangan nangis merau-rau gitu, nangis yang yang nangis biasa aja sih gitu. Jadi para sahabat, bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sosoknya itu kalau kita membaca seperti apa sosok Umar, orang yang gagah gitu ya, seorang apa namanya, prajurit yang simbol kegagahan, itu kegagahan. Tapi kalau lagi sholat, apalagi baca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, luruh itu seperti kapas terkena air. Itu para ahli sejarah itu bilangnya begitu, nangis gitu, nangis. Jadi sebenarnya memang nangis ketika sholat itu tidak masalah. Cuma tadi jangan seperti orang yang menangis merau-rau gitu ya, gitu. Itu sih sebenarnya maksudnya arahnya ke situ ya. Nangis sebenarnya sih apa ya, ini juga sama sih, cuman memang harus kita tahu aja gitu. Kalau kejadiannya sebenarnya sih apa ya, kita juga belum pernah melihat juga sebenarnya kejadiannya itu gitu. Satu lagi kalau ya. Kalau batuk gimana Ustaz? Batuk yang berulang-ulang gitu kan? Oh iya, nyambung betul, batuk. Nah batuk itu juga sama, sesuatu yang tidak bisa kita tahan, gatal gitu ya. Kan gimana ya orang bisa menahan batuk gitu? Berat sekali nahan batuk gitu.
memang itu terjadi, memang kita nggak bisa nahan, tidak bisa menahan diri. Kalau yang biasa kan tadi tidak ada masalah. Kemudian nggak bisa menahan, akhirnya keluar suara itu nggak membatalkan juga. Yang memang kita apa ya, tidak bisa menahan diri gitu ya bahasanya. Batuk, tertawa, menangis gitu. Nangis itu hal-hal termasuk merintih. Kalau berdem itu apa ya, sama sih, kalau gagal atau tenggorokan bisa jadi nggak bisa nahan juga. Kalau kondisinya udah seperti itu nggak batal soalnya gitu. Oh ya, silakan. Apa doa yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud terakhir dalam keadaan sholat? Nah, ketika sujud itu pas terakhir dalam sholat itu biasanya baca Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Nah, kita menambah lagi gitu. Nambah dengan doa yang lain gitu. Baik. Tapi kita nggak bisa bahasa Arab nih. Kita dengan bahasa Indonesia dalam hati gitu. Itu gimana sih? Oh iya. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait berdoa dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab gitu. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, gitu ya. Ada yang tidak membolehkan. Kalau kita lagi sholat wajib, sholat fardu ya, memang lebih amannya kita tidak berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Kenapa? Karena tadi menghindari perbedaan pendapat itu disarankan oleh para ulama. Walaupun sebenarnya kalau kita mau mengikuti yang berpendapat boleh, itu sama sekali tidak masalah. Silahkan, kita kan boleh memilih ya, boleh silahkan. Dan banyak yang berpendapat yang membolehkan, banyak itu nggak masalah. Hanya saja kalau dalam sholat wajib, apalagi kita berjamaah, kan sebenarnya tidak disarankan kita berdoa lama ketika sujud sementara imam sudah selesai sujudnya gitu. Karena kalau lagi berjamaah kita memang diperintahkan untuk mengikuti imam. Jadi dua-duanya ada terikat ya, dua-duanya. Imam bukan agak ya, terikat. Imam harus memperhatikan makmum. Kalau dia sujudnya kelamaan, nanti makmumnya ngedumel gitu. Nah, sehingga imam juga nggak boleh lama-lama. Sedangkan makmum, kalau imam udah selesai sujudnya, diperintahkan untuk ikut imam gitu. Nah, ini masalah lain sih sebenarnya ya, masalah lain. Tapi kalau imamnya nambah nggak terlalu panjang, ya udah makmum bisa ikut berarti gitu ya, bisa ikut. Tadi ikutnya itu kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan doa dengan bahasa selain bahasa Arab, itu silakan, banyak yang membolehkan gitu. Cuman tadi kalau kita khawatir, kita lebih disarankan untuk mengikuti saran ulama. Kalau ada perbedaan pendapat itu jangan dilakukan. Nah, gitu. Ada saran seperti itu. Kalau jangan dilakukan berarti kapan yang lebih leluasa ketika sholat sunnah gitu. Nah, kalau sholat sunnah lebih apa ya? Memang tidak saklek gitu ya. Silahkan kita berdoa, segala keperluan kita yang ingin kita minta kepada Allah silahkan sampaikan gitu. Kalau sunnah itu luar biasa, sangat luar biasa, apalagi dalam sholat malam kita gitu, sholat malam kita. Cuman saya itu pernah juga tuh ketika dulu kan memang saling nemenin tamu orang Arab gitu ya, kalau yang lagi ada kegiatan kesini ke Indonesia, saran beliau kalau sujud itu kita selalu doakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya ini kan doa sangat penting dan bahasa Arabnya kita bisa gitu ya. Bahasa Arabnya kita bisa, itu memang sangat-sangat bagus untuk dilakukan.
tapi doa yang lain dengan berbahasa Indonesia kalau dalam sholat sunnah itu leluasa lah, gitu, leluasa. Dalam sujud tadi ya, dalam sujud. Kalau betul, kalau sujud itu kan waktu terdekat dengan ijabah Allah, gitu. Sehingga apa sih yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk kebaikan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat, silakan minta kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Termasuk yang paling bagus dalam sujud kita, gitu ya. Ada lagi? Oh ya, kalau masyarakat saya menyambung tadi Mas Amir tadi. Emang betul yang dikatakan beliau tadi. Saya kalau kantor selalu ada salah satu ustaz yang kalau memimpin sholat, bahkan sholat Jumat itu saat baca Al-Fatihah aja beliau pasti nangis. Saya pernah komentasi juga, dan itu termasuk ayat yang lain juga. Itu sepertinya mereka makomnya sudah, artinya gini, sudah paham betul dengan apa sih namanya, sudah memaknai betul lah musuh nangis. Tapi memang kadang-kadang suka ada terhenti karena saking menahan gitu. Nah itu kan sebenarnya bunyi juga kan. Ada juga jamaah yang komplain, jadi suka komplain ke saya juga, ada apa itu ini ya. Sebenarnya itu lebih paham lah. Seperti itu. Terus yang kedua juga pernah saya sholat di, memang itu bacaan rumahnya panjang banget. Jamaah itu kan benar dia baca jamaah itu batal itu. Lalu baca suratnya panjang sekali. Panjang. Terus akhirnya ada jamaah yang kalau DM itu saya tahu mungkin tujuannya dia memang untuk itu. Kasih kode komplain. Iya. Baik. Jadi kalau yang pertama itu tadi memang apa ya, nangis itu sebenarnya seringkali kita saksikan para ustaz lagi membaca ayatnya itu bukan menangis yang dibuat-buat gitu. Memang kebawa gitu sama bacaan yang dia baca. Dan sebenarnya itu juga bukan cuma tentang sahabat, Rasulullah sendiri gitu memang seperti itu sebenarnya. Jadi ada hadis riwayat yang mengatakan Rasulullah itu suatu malam sholat tahajud ya, sholat malam kan kalau salah rukun dan sama yang wajib dan yang sunnah itu sama gitu sebenarnya. Nah Rasulullah itu suatu malam sholat itu dari awal sholat sampai selesai hanya satu ayat yang beliau baca, diulang-ulang terus ayat itu sambil dengan penghayatan yang luar biasa setia. Kemudian beliau berdoa kepada Allah sambil menangis gitu. Sebenarnya gitu. Jadi itu tadi kalau menangisnya sendiri itu memang dari masa Rasulullah dan para sahabatnya itu memang sudah begitu gitu. Cuman ini yang di apa ya, yang kemudian digarisbawahi, diingatkan oleh para ulama, Imam Syafi'i dan juga para ulama lainnya, itu tadi suaranya ya, suara yang keluar seperti orang bicara walaupun hanya 2 huruf gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang panjang itu tadi memang betul makmum itu imam itu jangan keasikan sendiri ya, mentang-mentang hafalannya 30 juz gitu ya, jadi baca sholat itu nggak berasa gitu. Nggak berasa, padahal yang namanya imam adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin itu harus benar-benar memperhatikan kondisi makmumnya, kondisi jamaahnya. Rasulullah itu beberapa kali pernah menegur sahabat yang sholatnya kepanjangan. Kata beliau, kamu mau membuat orang kapok sholat gitu. Kata Rasulullah gitu. Memang nggak boleh panjang-panjang gitu. Walaupun kalau kita sebenarnya nggak ada yang terlalu, bukan nggak ada, yang biasanya itu pendeknya banget sih. Kalau di kita ya, yang biasa ya, cuman nggak masalah sebenarnya, itu sholat biasa yang mungkin ya khusyuknya ada usaha
makan gitu maksudnya. Mengurangi khusus sih, tak jujur saya juga. Iya betul. Khususnya jadi terganggu ya, betul. Jangan betul, memang jangan. Dan makmumnya kalau paham bahwa berdehem itu batal, maka jangan dilakukan. Kalau dia lakukan, dia udah sholatnya batalkan dulu. Batalkan dulu, kemudian ulangi. Maksudnya kan kalau dia ulangi juga imamnya masih belum berganti rakaatnya. Jadi iseng gitu ya, ininya salahnya. Apa namanya? Jadi kalau paham makmumnya bahwa berdehem itu bisa membatalkan sholat, berdehem yang tadi gitu ya, misalkan kan jadi ada 3 atau 2 huruf gitu ya. Nah maka jangan dilakukan. Kalau dilakukan, ulangi lagi sholatnya gitu ya. Mumpung imam belum rukuk, segera ulangi gitu. Nah tapi kalau memang si makmum itu nggak tahu, itu sebenarnya nggak membatalkan sholat. Seperti contoh yang hadis-hadis di awal tadi, ternyata Rasulullah itu kepada Muawiyah bin Al-Hakam tadi itu tidak menyuruh diulang sholatnya, enggak. Artinya sholatnya sah karena beliau melakukan itu belum tahu gitu ya. Kalau belum tahu itu sholatnya tidak batal, belum tahu atau lupa. Jadi seperti itu tentang hal-hal yang harus kita jaga dalam sholat kita agar sholat kita tidak batal. Baik, mungkin itu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki sholat kita dan menjaganya dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Dan mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.